Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Riana Bilkis Nadia Mila, NIM 1815105011138, akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Permasalahan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia di sektor agribisnis merupakan potensi yang dimiliki oleh individu-individu sebagai modal instan yang dapat dikembangkan untuk suatu proses produksi sehingga menunjukkan ukuran produktivitas tertentu. Menurut Anton Aprianto 2011, permasalahan sumber daya manusia di bidang pertanian dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan yang kedua, keterampilan yang masih kurang. Tingkat pendidikan yang rendah akan berkaitan langsung dengan pengetahuan para karyawan atau setiap individu dalam mengelola suatu agribisnis. Sedangkan keterampilan yang masih kurang merupakan kaitan dengan teknik atau cara pengolahan yang nantinya terdapat di bidang agribisnis. Solusi yang dapat dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah pembentukan lembaga-lembaga pertanian, dan yang kedua adalah sumber daya modal. Pembentukan lembaga-lembaga pertanian ini difungsikan untuk memfasilitasi dan membimbing para karyawan atau para individu petani untuk nantinya dapat meningkatkan hasil produksi yang meningkat. Seperti contohnya pembentukan lembaga-lembaga pertanian seperti adanya kelompok tani. Untuk yang kedua yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal ini merupakan barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, seperti memberikan sumber daya modal uang atau bahan mentah untuk pertanian, mesin, dan perkakas untuk pertanian. Studi kasus yang saya angkat tentang permasalahan sumber daya manusia pada industri sapi perah di Semarang, Jawa Tengah. Permasalahan yang pertama adalah pengetahuan para peternak sapi perah dalam mengelola peternakannya masih relatif rendah. Hal ini karena kebiasaan peternak dalam memelihara sapi perah masih tradisional, dan rata-rata peternak masih menjadikan bisnis hasil sapi perah sebagai pekerjaan sampingan. Dalam proses pemberian pakan dan minuman bagi sapi perah pun, para peternak masih membatasi minum bagi sapi perah. Hal ini seharusnya tidak dilakukan karena pemberian minum secara tidak terbatas pada sapi perah akan meningkatkan hasil produksi susu dan juga kualitas susu menjadi optimal. Terbatasnya pengetahuan para petani dalam memelihara sapi membuat kualitas susu yang dihasilkan pun ikut menurun, sehingga harga jual susu menjadi tidak maksimal. Hal ini juga dikarenakan karena sapi yang kurang mendapatkan pemeliharaan secara tepat. Permasalahan yang kedua adalah turunnya jumlah peternak sapi perah. Hal ini dikarenakan kebanyakan lulusan dari SMK peternakan justru bekerja di luar bidang peternakan, sehingga mengakibatkan rendahnya proses regenerasi peternak. Hal ini juga menjadi pengaruh dalam kepemilikan ternak sapi perah yang tidak memenuhi skala ekonomis usaha, sehingga tingkat produktivitas sapi perah yang dihasilkan masih di bawah 8 liter per hari atau kurang dari 2.500 liter per laktasi. Yang permasalahan ketiga adalah persoalan luas lahan yang dimiliki. Hal ini juga mempengaruhi dari hasil produksi dan bisnis sapi perah, di mana para peternaknya yang memiliki luas lahan yang terbatas akan mempengaruhi kandang dan juga ketersediaan pakan ternak untuk sapi perah. Sehingga dengan luas lahan yang terbatas, para peternak menjadi takut untuk memiliki sapi lebih dari 4 ekor atau lebih dari 3 ekor sapi, sehingga kebanyakan rata-rata memiliki 3-4 ekor sapi saja. Hal ini dikarenakan kendala dari luas lahan, menjadikan kendala juga kepada ketersediaan pakan hijau yang menjadi terbatas dan juga kandang untuk sapi ternak. Yang keempat, permasalahan keempat adalah peternak masih terkendala dengan permodalan dalam pengelolaan bisnis sapi perah, di mana permodalan ini salah satunya adalah penyediaan bibit sapi perah yang berkualitas, sehingga kurangnya penyediaan bibit sapi perah yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas susu, sehingga kualitas susu menjadi rendah dan tata niaga persusuan menjadi panjang.
Solusi yang dapat dilakukan oleh manajer sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, menyediakan modal dengan sejumlah skema kepemilikan dan pembibitan sapi perah, di mana hal ini melalui KUD atau Koperasi Unit Daerah memberikan sejumlah skema kepemilikan dan pembibitan sapi perah dengan pembelian bibit sapi oleh anggota. Dalam hal ini, anggota dapat mencicil melalui potongan hasil setoran susu untuk mendapatkan bibit sapi perah yang berkualitas. Yang kedua adalah KUD berusaha menjembatani persoalan permodalan sekaligus meningkatkan kualitas SDM peternak. Meningkatkan kualitas SDM peternak ini dengan membuat suatu kelompok tani dalam peternak sapi perah di Semarang, Jawa Tengah. Di mana dengan adanya kelompok tani ini mengumpulkan para peternak-peternak sapi perah sehingga jumlah produksi susu menjadi konsisten dan terus meningkat. Dan juga dapat dipasarkan sebagai bahan baku ke industri pengolahan susu. Dengan demikian, KUD berusaha menjembatani dalam proses meningkatkan kualitas SDM peternak dengan cara melakukan penyuluhan kepada kelompok tani untuk nantinya dapat mengelola hasil susu sapi ternak untuk mendapatkan produksi yang lebih meningkat. Sekian presentasi saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.